nunda lagi. Sampai kapan mau jadi pecundang? Hei, kamu nunda lagi kan? Lihat, jangan pura-pura bego. Aku tahu kamu. Aku tahu kalian semua. Kamu itu lagi nunda buat nonton video ini sampai selesai kan? Atau kamu cuman pura-pura sibuk scroll doang? Lucu ya, giliran hidup sendiri berantakan, giliran janji ke diri sendiri dilanggar terus, kamu malah santai kayak gak ada beban. Oke, cukup dramanya. Hari ini kita gak akan buang-buang uang waktu dengan basi-basi sampah tentang kenapa kamu malas. Kita akan bongkar kenapa kamu ngotot banget nunda, dan gimana caranya kamu bisa berhenti jadi pecundang. Coba ngaku, kamu termasuk yang mana? Tipe pertama, ini yang aku sebut the overwhelm. Ini tipikal orang yang kalau ditanya, mimpi kamu apa? Jawabannya bisa bikin ilfeel saking banyaknya. Aku mau jadi pengusaha sukses. Body aduhai. Fasih 5 bahasa. Punya passive income dari YouTube. Atlet maraton. Halah, bacot doang. Semuanya harus sempurna. Dan hasilnya nihil, 0 besar. Kamu cuma pengecut, takut mulai karena mikir, wah, ini semua berat, mending ngabisin waktu nonton drakor aja. Dengerin, pecundang. Berhenti bandingin hidup sampah kamu sama hidup orang di Instagram. Itu influencer yang kamu idolakan, yang kelihatan perfect setiap detik. Itu job description mereka. Itu acting. Mereka dibayar buat kelihatan punya segalanya. Mereka dibayar buat bikin kamu merasa jadi pecundang. Dan kamu, dengan bodohnya, percaya enggak ada yang punya hidup sempurna. Kamu cuma melihat highlight reel mereka, sementara kamu sendiri sibuk dengan behind the scene hidup kamu yang amburadul. Jadi, mau sampai kapan jadi korban? Ubah cara prioritasmu. Jangan prioritaskan yang urgent, itu cuma bikin kamu panik. Prioritaskan yang dampaknya paling nampol. Pikirkan, dari semua mimpi yang cuma jadi angin itu, mana yang kalau kamu kerjain hari ini, bisa bikin hidup kamu maju 1 inci? Mana yang bikin kamu gak kelihatan kayak sampah lagi? Mulai dari situ. Jangan mikir jadi superhero. Mikir aja gimana caranya jadi manusia yang waras. Dan satu lagi, bikin planning. Kalau hidupmu berantakan kayak kapal pecah, ya wajar kalau otakmu juga ikutan stres. Belajar jadi dewasa, bukan cuman ngeluh doang. Oke, sekarang tipe kedua. Ini yang paling sering ngeles. Aku bukan malas. Aku itu perfeksionis. Oh ya, kalau kamu perfeksionis, kenapa karya-karyamu cuma ada di kepalamu doang? Kamu itu bukan perfeksionis. Kamu itu pengecut yang takut dihakimi. Takut kalau hasilnya nggak seindah bayangan hayalanmu. Punya ide cemerlang, visualisasi selevel Hollywood. Tapi begitu mau eksekusi, tanganmu gemetar. Kenapa? Karena kamu takut. Orang bilang, hei, cuma gini doang, jelek. Dengerin, para perfeksionis omong kosong. Kesempurnaan itu nanti, itu hasilnya. Bukan syarat awalnya. Kamu gak akan pernah punya karya bagus kalau kamu gak berani bikin karya jelek dulu. Ingat, pepatah mengatakan, kalau mau air bersih, putar kerannya sampai air kotornya keluar semua. Itu artinya,
kamu harus jelek dulu. Kamu harus punya draft pertama yang bau busuk. Video pertama, tulisan pertama yang bikin kamu pengen bakar laptop. Jelek itu harga mati. Jelek itu kewajiban. Jelek itu harus. Karena di dalam kejelekan itulah ada pembelajaran, ada celah buat kamu memperbaiki diri, ada pijakan buat kamu naik level. Kalau kamu mati menunggu sempurna, kamu akan mati tanpa pernah melahirkan apa-apa. Kamu cuma akan jadi kuburan ide brilian yang gak pernah jadi nyata. Biar jelek, nanti diperbaiki. Itu jauh lebih baik daripada cuma jadi hayalan di otakmu yang gak pernah keluar ke dunia nyata. Berhenti jadi pengecut. Dan yang terakhir, ini tipe yang aku suka sebut the it's too heavy. Tipe ini hobi banget ngeluh. Aduh, skripsiku berat banget. Mulai YouTube itu ribet, bisnis ini bikin pusing. Kita ini jago banget ngasih label berat, susah, rumit ke sebuah pekerjaan. Seolah-olah pekerjaan itu monster yang siap nerkam kamu. Padahal yang bikin berat itu bukan pekerjaannya, tapi label sampah yang kamu kasih di kepalamu sendiri. Sampai-sampai mentalmu udah ciut duluan sebelum mulai. Contohnya, kamu bilang bikin video YouTube 10 menit itu susah. Bikin 7 video TikTok pendek bisa. Itu udah 7 menit total. Tinggal nambah 3 menit doang. Kok jadi berat? Otakmu itu error atau gimana sih? Otak kita itu pintar banget ngegampangin diri sendiri. Solusinya, sederhanakan sampai konyol. Lalu ganti labelnya. Pecah tugas besar jadi langkah-langkah super kecil. Sampai-sampai kamu merasa, ini mah gampang banget nulis skripsi. Jadi, buka laptop, baca 1 kalimat jurnal, tulis 1 kalimat ide. Mulai bisnis, jadi pikirin ide produk sambil boker. Cek kompetitor di Instagram 5 menit. Latih otakmu yang lemot itu untuk melabeli hal-hal sebagai enggak sesulit itu. Ini yang paling bikin aku muak. Kamu menunda sebuah pekerjaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Begitu kamu terpaksa mulai, dan akhirnya selesai, kamu cuma bisa bilang, "Loh, kok gini doang? Harusnya dari dulu aja." Aku buang-buang waktu, kayak orang gila. Rasa kesal, karena ternyata tugas itu enggak seberat yang kamu bayangkan. Itu buang-buang waktu dan energi mental yang luar biasa. Dan itu semua salah kamu. Jadi, masih mau pura-pura bego? Sudah tahu kan? Kamu itu pecundang tipe yang mana? Enggak penting kamu tipe apa. Yang penting, kamu sudah tahu musuhnya siapa. Diri kamu sendiri dan segala alasan sampah yang kamu bikin. Percuma kamu nonton video ini 10 menit. Percuma kamu tahu teori ini itu. Kalau kamu masih jadi pecundang yang gak take action, gak ada gunanya aku ngoceh panjang lebar kalau kamu tetap jadi sampah. Sekarang juga, aku gak minta kamu langsung jadi superhero. Pilih satu saja. Satu hal yang paling kecil, paling konyol, yang sudah kamu tunda hari ini. Dan kerjakan itu untuk 2 menit saja. Nggak usah sempurna. Nggak usah mikir dampak. Nggak usah mikir berat. Cuma 2 menit. Setelah itu, terserah. Kamu mau lanjut nunda lagi? Silakan. Kembali ke habitat lamamu sebagai pecundang. Tapi aku yakin, begitu kamu mulai 2 menit itu,
kamu akan tahu jawabannya. Kamu akan tahu kalau selama ini kamu cuma membodohi diri sendiri. Apa yang akan kamu lakukan sekarang?